Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini, yang mana kita insya Allah hari ini akan membahas tentang Power System Engineer, yaitu Introduction to Electrical Power System. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia elektrikal itu sangat berisiko teman-teman. Jika kita salah dalam men-setting komponen proteksi seperti circuit breaker atau misalkan fuse dan lain-lainnya, suara saya jelas nggak? Atau macet-macet? Jelas Pak, jelas Pak. Oh, jelas ya. Ini ada yang komen macet sih. Mungkin dilanjut ya. Mungkin pada dunia elektrikal sendiri itu sangat berisiko ya teman-teman. Karena kalau kita salah men-setting atau salah memilih komponen proteksi itu bisa berakibat yang fatal banget. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah pengetahuan. Karena kan kita sebelum eksekusi di lapangan atau kita sebelum mendesain itu harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang proteksi listrik gitu. Nah, oleh karena itulah kami dan Pak Riki ingin mengadakan sebuah webinar yang berjudul Introduction to Electrical Power System, yang mana harapannya bisa membantu teman-teman semua untuk memahami basic-basic atau perkenalan tentang sistem proteksi listrik yang ada di, khususnya yang ada di Indonesia. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya bisa memperkenalkan pemateri kita, yaitu Pak Riki Komarudin. Beliau adalah seorang senior electrical engineer di sebuah konsultan, yaitu Prima Energy Consult. Beliau mungkin sudah memiliki jam terbang yang jauh ya teman-teman di bidang elektrikal. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya mungkin bisa serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Riki. Mangga Pak, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Zul atas waktu dan kesempatannya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih undangannya untuk webinar pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang telah hadir di peserta webinar, di mana pada pagi hari ini di hari Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar dari BE ya, atau Belajar Elektro. Jadi pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan pengenalan proteksi sistem di ketenagalistrikan. Nah, izin memperkenalkan Riki Komarudin, Bapak Ibu bisa memanggil Riki. Saat ini saya bekerja di konsultan company ya, di PT Prima Energy Consult. Dan background pendidikan saya yang terakhir di S2 Teknik PSPPI atau Program Profesi Insinyur dari UMY Jogja seperti itu. Dan beberapa pengalaman terkait dengan trainer dan speaker, terutama di training software kebanyakan, dan beberapa training ya di UTBA, kemudian di zona EPT, dan lain sebagainya. Dan juga ini kali kedua di belajar elektro. Nah, berikut ini adalah outline dari paparan yang akan disampaikan. Semoga dari paparan yang disampaikan ini bisa memberikan atau mendapatkan dari ekspektasi Bapak Ibu yang di pagi hari ini. Mengingat bahwa topik yang disampaikan ini adalah terkait dengan pengenalan atau pengantar pada sistem proteksi tenaga listrik. Sehingga untuk outline-nya yaitu terkait dengan pengenalan sistem proteksi, kemudian konsep dasar pada sistem proteksi itu sendiri. Yang ketiga adalah komponen-komponen pada sistem proteksi, dan yang keempat, gangguan di sistem proteksi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita membahas proteksi, ini tidak lain ada dua hal. Yang pertama, sistem proteksi di tegangan tinggi, dan juga sistem proteksi di relay seperti itu. Nah, di relay ini banyak macamnya, ada di memang level tinggi, ada di tegangan menengah dan tegangan rendah. Nah, ini adalah beberapa buku referensi
cuplian ya yang bisa digunakan sebagai atau referensi, terutama dari GE ini adalah The Art and Science of Protection Relaying. Jadi proteksi ini adalah seni. Jadi memang banyak ada toleransinya ya, ada zona-zona proteksi, kemudian berapa besar atau berapa lingkup dari setting yang katakanlah kita ingin setting nilai OCR atau nilai diferensial. Nah, itu adalah ada kurva-kurva batasan nilai setting proteksi yang akan kita adjust. Kemudian untuk standar IEEE bisa mengacu ke C37113 ataupun IEEE 242. Book ini yang terkait dengan koordinasi proteksi. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, ini tadi saya juga sudah menyampaikan ya bahwa secara basic sistem proteksi ini ada dua. Yang pertama adalah di tegangan tinggi atau yang biasa disebut arus lebih transient ya. Jadi ini memang proteksi-proteksi yang dikhususkan untuk sambaran petir, kemudian nilai yang lebih. Nah, biasanya berupa ini ya, atau lain sebagainya. Nah, ini biasanya juga ada studi-studi menggunakan software, biasanya dengan ATP ya, EMBA ataupun semacamnya. Kemudian yang kedua ini adalah proteksi power system atau relay. Nah, relay ini memang banyak ya jenis kegunaan posisinya, baik berupa relay-relay kecil yang mendukung di panel-panel, ada berupa relay yang elektromagnetik, ada relay yang sudah memiliki kecerdasan ya atau intelijen yang bisa diprogram, dan juga relay-relay yang memanfaatkan koil proteksi, di mana pada saat relay tersebut diinjek atau dialiri tegangan, maka dia akan memberikan open atau close ataupun close seperti perlakuan dari itu. Kemudian pada pengenalan sistem proteksi, nah proteksi ini berfungsi untuk melindungi ya kondisi yang tidak normal atau abnormal. Jadi kondisi abnormal ini adalah kondisi-kondisi gangguan, baik dari kondisi gangguan di peralatan maupun kondisi gangguan di gejala-gejala yang. Nah, ini gejala dari peralatan itu sendiri, misalkan terjadi hubung singkat, short circuit, atau hubung singkat itu, kemudian levelnya ada line to ground, kemudian triphase, dan lain sebagainya. Kemudian gangguan-gangguan abnormal yang lain, misalkan di generator ada reverse power, ada gangguan abnormal dari busbar seperti itu. Nah, biasanya di busbar ini ada namanya bus protection system, berfungsi untuk mengetahui ya proteksi relay diferensial dari keamanan di incoming ataupun di outgoing-nya. Kemudian menjamin ya keamanan saat terjadi gangguan, kemudian arus kecil sekitar 50 mA ini dapat mengakibatkan fatal. Ini ada di SNI ya, jadi 50 mA ini bisa menyebabkan suatu kebakaran. Ini bisa merefer dari postingan saya yang ada di LinkedIn sebelumnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap peralatan atau equipment memang harus dijaga dan dilindungi ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontinuitas, kualitas, dan juga reliabilitas suatu peralatan untuk bisa menyalurkan tenaga listrik. Kemudian ya tujuan-tujuan yang lainnya, jadi dari kita bahas, terutama
yang kita bisa lihat nih pada gambar. Jadi kita ada dua perbedaan ya. Jadi ini ada proteksi yang melindungi dari arus lebih atau kondisi gejala sambaran petir, kemudian relay-relay. Jadi relay-relay ini yang dipasang untuk melindungi backup peralatan untuk mengamankan unit-unit tertentu. Jadi nanti akan coba juga dibahas terkait dengan zona-zona proteksi. Jadi zona-zona proteksi ini sangat penting diketahui mengamankan unit atau equipment yang menjadi area dari zona proteksi tersebut. Sehingga di sini ada sensing ya relay proteksi tersebut menggunakan CT dan PT yang mendeteksi versi arus nominal dari arus yang masuk atau mengalir di sini ke nilai setting proteksi. Nah, sehingga pada pemahaman atau pengantar sistem proteksi ini sangat membahas nanti terkait dengan per unit system. Nah, biasanya pada relay-relay proteksi ini nilainya adalah per unit system. Jadi berapa nilai per unit dikalikan dari sensing dari CT dari arus nominalnya. Nanti juga akan kita lebih bahas lebih lanjut. Kemudian relay ini biasanya dihubungkan ke coil tripping ya. Ini bisa dari coil tripping di circuit breaker ataupun coil tripping dari bentuk anak kontak relay yang lain seperti itu. Pada relay proteksi ini kadang-kadang bisa kita sebut atau mendengar istilah latching, latching dari relay proteksi. Jadi kondisi di mana relay tersebut memang harus di reset untuk ke kondisi normal karena dari efek elektromagnetik tersebut. Nah, ini adalah beberapa manfaat ya. Jadi manfaatnya mungkin hampir sama dengan tujuan dari suatu sistem proteksi. Yang pertama adalah cepat melokalisir ya luas atau area yang terjadi gangguan sehingga kita tidak menyebabkan perambatan atau kerusakan di equipment yang lain. Kemudian yang kedua adalah menghindari atau mengurangi kerusakan peralatan akibat suatu gangguan. Kemudian yang ketiga memberikan pelayanan listrik dari satu kehandalan. Dan yang terakhir adalah tentunya mengamankan dari peralatan terhadap operator atau manusia yang ada di area aksi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah persyaratan fungsi dari proteksi ini. Yang pertama, Ibu mungkin juga sudah mengenal dan mempelajari ya, terkait dengan reliability, selectivity, sensitivity, speed, dan ekonomis. Jadi, beberapa fungsi persyaratan yang menjadi kegunaan dari relay ini adalah agar bisa mengamankan seoptimal mungkin sehingga persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi fungsi utama dari relay proteksi. Sebagai contoh reliability kita relay tersebut pada saat terjadi gangguan bisa mengamankan sehingga bisa mengamankan pada gangguan-gangguan selanjutnya. Sebagai contoh misalkan pada saat gangguan sekali, nah relay tersebut langsung rusak. Nah, ini tidak tercapai fungsi dari reliability atau kehandalan dari suatu peralatan relay tersebut. Kemudian selectivity dan sensitivity ini hampir mirip-mirip. Jadi diusahakan untuk mengalokasi atau mengisolasi gangguan ini bisa dimaksimalkan dengan adanya relay. Kemudian cepat, cepat ini biasanya dalam hitungan second ataupun milisecond. Sebagai contoh, pada saat kita men-setting nilai OCR, nah itu bisa sekitar 1 atau 5 second dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhirnya adalah ekonomis, jadi relay ini memang kompetitif dari segi harga, tidak mahal dan masih sesuai dengan nilai dan fungsinya. Nah, kemudian akan kita coba terkait
beberapa tipe-tipe di sistem proteksi. Jadi sistem proteksi ini tentunya melindungi ya beberapa peralatan atau equipment di HP aparatus. Biasanya untuk sistem ketenaga listrikan, relay-relay ini banyak digunakan untuk sistem transmisi, kemudian proteksi trafo, kemudian proteksi generator, proteksi motor, dan busbar. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita membahas terkait dengan sistem proteksi, ini harus mengetahui kegunaan lingkup tujuan. Jadi, maka tadi ada buku ya dari GE itu The Art. Jadi, proteksi itu adalah seni. Seninya penggunaannya bisa bermacam-macam, katakanlah di peralatan yang lainnya juga membutuhkan suatu sistem proteksi ini. Kemudian terkait dengan sistem proteksi secara basic dan pemahaman ya ini adalah untuk mendeteksi dari suatu kondisi atau gejala yang tidak stabil di area operasi yang mana ini bisa mengontrol dari aksi dan mengembalikan dari suatu kondisi tersebut agar suatu peralatan bisa normal kembali. Kemudian juga untuk adanya elus ya atau hilangnya sistem stabilitas yang mana ini bisa menyebabkan suatu blackout. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah ada blackout dari subsistem di Sumatera ya, Palembang ke mana, jadi ada gangguan pohon saluran transmisi yang menyebabkan blackout sesaat di area Sumatera Selatan. Kemudian beberapa fungsi yang lain ini ada sistem ya, terutama pada under frequency relay. Jadi frekuensi di power system itu telah diatur ya berdasarkan grid code. Jadi memang memiliki rentang durasi 2 Hz dari nominal batasan di sistem. Jadi nanti bisa mengacu ya berapa besar range dan durasinya. Jadi batasan 2 Hz tersebut memiliki rentang waktu sekian. Nah, kemudian terkait dengan sistem proteksi, kita tentunya juga memahami ya terkait line diagram. Jadi single line diagramnya adalah menggambarkan suatu sistem ketenaga listrikan yang akan kita lakukan pemasangan atau perencanaan nilai dari setting proteksi tersebut. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu permodelan, kita nanti akan melihat dan menggambarkan bagaimana ya proteksi. Seperti di sini ada busbar, kemudian ada trafo yang dilindungi, ada proteksi unit, kemudian ada lingkup area proteksi di outgoing trafo, kemudian sisi incoming trafo, kemudian bagaimana pola dari koordinasi proteksi tersebut, dan area yang tidak diperbolehkan untuk drill. Nah, sekilas tadi apa yang dinamakan relay, jadi relay ini memang memiliki logik ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan coba di beberapa user manual dari suatu relay, misalkan di APP ada tipe 70 yang mana relay tersebut bisa digunakan untuk distance relay atau ECR relay sehingga kita bisa men-setting untuk logik-logiknya. Jadi pada relay tersebut sebelum disetting juga dibangun arsitektur pada area tersebut. Jadi arsitektur ini adalah yang menggambarkan relay di suatu GI untuk membuat atau memasang berdasarkan dari kondisi aktualnya. Mana yang menjadi area zonasi dan mana yang akan menjadi trip. Sebagai contoh, pada
relay 1 di sini adalah mendeteksi ya di OCR. Jadi pada OCR nanti akan melakukan tripnya ke CB yang ada di ini apabila ada gangguan di F1 ataupun di F2. Nah, fungsinya dari F1 F2 ini adalah untuk gangguan jarak. Jadi jarak ketika ada terjadi gangguan itu akan menentukan seberapa jauh seperti itu. Nah, namun berbeda dengan sistem OCR atau R ini biasanya saat ada gangguan adalah di mana lokasi terdekat dari suatu gangguan tersebut. Misalkan di F1, maka bisa saja ketika ada gangguan, maka kita ingin CB R3 seperti itu. Jadi untuk CB yang ada di atasnya ini masih aktif dan yang bawahnya akan trip. Ataupun sebaliknya, kita ini untuk area yang diisolasi atau ditripkan. Nah, ini berdasarkan dari skema atau filosofi dari proteksi yang akan diberikan. Kemudian ini ada beberapa evolusi ya atau perubahan dari macam-macam jenis relay kita kenal. Yang dulu ada electromechanical relay. Nah, ini berdasarkan dari fungsi elektromagnetik dan mekanikal di switching pada relay tersebut. Nah, mungkin apabila Bapak Ibu ada yang bekerja di ini akan familiar ya, kira-kira rilis sekitar tahun 80-an seperti itu, atau dirilis sekitar awal 90-an. Kemudian ada relay, jadi solid state relay ini memang masih digunakan biasanya di MCCB, di low voltage circuit breaker. Kemudian ada numerical relay. Nah, ini numerical relay inilah yang arsitektur yang bisa dibuat untuk disesuaikan berdasarkan dengan kondisi di existing. Nah, biasanya juga di numerical relay dilengkapi dengan log gangguan. Jadi pada saat terjadi gangguan bisa terrecord gangguan jenis apa dan jaraknya di sekitar mana serta waktu apa sehingga bisa memudahkan dalam pemeliharaan baik itu mengantisipasi dan penormalisasi dari adanya gangguan tersebut. Kemudian beberapa pola proteksi ini diatur ya berdasarkan standar. Jadi di sini sudah ada SPLN nomor 521 tahun 84 tentang ketenaga listrikan di Jawa Bali dan lebih generalnya kita bisa mengacu di Grid Code ya atau Permen ESDM nomor 20 tahun 2020. Kemudian beberapa regulasi yang lain dan juga berdasarkan dari regulasi atau UP3B setempat. Nah, ini adalah pola proteksi pada penghantar. Jadi secara umum, jangkauan setting ini saya dapatkan sekitar 80% dari setting waktu kerja relay semakin lambat. Jadi di sini ada beberapa tipe-tipe berdasarkan IEEE C17 ini, di mana pada penghantar pendek dengan nilai SIR-nya itu adalah dari 4, kemudian penghantar sedang nilainya 0,5 sampai 4, dan penghantar yang panjang adalah kurang dari 0,5. Jadi SIR ini adalah impedan dibagi dari relay setting, akan kita dapatkan nilainya. Kemudian yang selanjutnya adalah di trafo tenaga. Jadi trafo tenaga ini ada beberapa jenis dan pengaplikasiannya. Katakanlah di sini ada jenis hubung singkat di area trafo pengaman. Nah, kemudian ada jenis relay proteksi sebagai proteksi utama ya, seperti diferensial, relay REF ini tipenya, kemudian glucose, tangki tanah, dan
lebih. Kemudian sebagai backup di sini ada OCR dan ada GFR. Kemudian dihubung singkat pada trafo ini biasanya dapat menyebabkan suatu kerusakan pada isolasi, kemudian kumparan ya atau inti tangki dapat menggembung seperti itu. Dan bahkan terlebih lagi misalkan suatu sistem gagal untuk memproteksi bisa menyebabkan suatu kebakaran atau ledakan. Nah, ini dan beberapa yang lainnya ya. Jadi ada memang proteksi sebagai proteksi utama, kemudian ada yang sebagai backup atau cadangan apabila ada gangguan-gangguan lainnya. Nah, biasanya untuk yang utama ini adalah yang sering terjadi gangguan, sehingga secara umum untuk proteksi yang utama dipakai atau digunakan. Kemudian kita coba beberapa komponen-komponen pada sistem proteksi. Jadi ini ada contoh ya berupa relay proteksi OCR di 5051. Jadi 5051 ini ada low set dan high set. Pada relay tersebut yang berfungsi untuk memproteksi terjadi arus lebih. Jadi arus-arus lebih ini adalah kondisi normal dari batas volt ampere suatu peralatan yang mengalir di feeder atau jaringan tersebut. Sehingga dengan adanya OCR inilah semua peralatan tercover. Jadi memang OCR inilah jantung dari suatu sistem proteksi. Sehingga pada saat kita melakukan setting proteksi, OCR inilah yang disimulasikan dan dinilai nilai settingnya untuk didapatkan berapa nilai yang optimal. Selain itu, OCR inilah yang digunakan untuk testing ya. Jadi seberapa besar batasan nilai trip dari suatu peralatan tersebut. Pada saat melakukan suatu studi, maka OCR-OCR ini yang disetting. Sedangkan beberapa peralatan yang lain biasanya bisa menggunakan common practice, kemudian toleransi nilai setting seperti diferensial, kemudian under voltage dan over voltage dan lain sebagainya. Dan ada komponen yang lainnya adalah circuit breaker. Jadi ini adalah komponen yang berfungsi untuk memutus. Maka kadang-kadang ada yang menyebutnya adalah PF atau pemutus tenaga listrik. Nah, ini biasanya PMT ini ada yang berupa triple ataupun single pole seperti itu. Maka pada saat kondisi kadang ada suatu kondisi yang mana circuit breaker tersebut menyebabkan pole dis atau pole discrepancy. Jadi pole discrepancy ini menyebabkan trip yang tidak fase RST-nya. Nah, sehingga ini biasanya kadang juga menyebabkan ketidakstabilan, maka pada saat kondisi tersebut harus dilakukan penormalan kembali dan dicoba hingga normal kembali. Nah, biasanya pada saat pemasangan ini ada pengujian juga pole diskriminasi ini diskrepansi ini kira-kira timing antar RST-nya berapa seperti itu. Karena circuit breaker inilah yang digunakan untuk atau memutus dari suatu area gangguan atau mengisolasi area yang terjadi gangguan dari arahan atau dari instruksi kemudian untuk peralatan fuse atau sekring ini biasanya berada di tegangan menengah ya, berapa gambaran petir dan lain sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan grounding atau pembumian. Jadi peralatan grounding atau sangat berfungsi ya untuk mengamankan suatu peralatan atau pembumian dari suatu sambaran petir atau pengamanan dari masing-masing peralatan. Seperti misalkan ada suatu induksi elektromagnetik yang cukup besar. Nah, itu peralatan-peralatan ini harus di grounding. Beberapa yang memang ketegangan cukup tinggi sehingga menyebabkan suatu efek resonans. Kemudian yang selanjutnya adalah CT dan PT. Nah, ini Bapak Ibu ya apabila masuk ke substation atau switch ya, terutama yang tipe ICE ya atau yang terbuka atau air insulated substation. Untuk yang tipe ICE ini sangat berbeda masing-masing komponen bentuknya, mulai CT, PT, LA, PI, kemudian steel support, dan berbeda ketika kita masuk ke substation yang GIS atau gas insulated substation. Jadi pada GIS sudah berupa kompartemen-kompartemen, jadi kita kadang agak sulit atau membedakan antara CT dan PT. Nah, di sini bisa dilihat ya pada gambar berikut. Jadi di sini ada berupa CT, kemudian di sini kemudian ini ada CVT pada peralatan tersebut. Sehingga fungsi dari masing-masing inilah yang berfungsi untuk mensensing dari arus dan tegangan. Kemudian yang selanjutnya adalah surga arrestor. Jadi surga arrestor ini biasanya digunakan ya untuk melihat adanya eh, gangguan dari petir seperti itu. Nah, itu tadi beberapa, namun masih banyak komponen-komponen yang lainnya bisa dieksplor secara umum dan yang utama adalah seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu apa pertanyaan bisa juga chat ya di kolom chat atau lesen secara langsung. Yang selanjutnya akan kita masuki pada sesi sistem per unit. Jadi sistem per unit itu yang telah saya bahas tadi, di mana pada nilai setting di OCR, sistem per unit ini sangat diperlukan karena nilai yang kita setting adalah per unit system. Seperti kita men-setting di software etap, nilai-nilai tersebut adalah yang digunakan adalah per unit system. Sistemnya adalah nilai real berdasarkan perbandingan dengan nilai base. Nilai base-nya ini bisa berupa dari arus sensingnya, kemudian arus nominalnya, atau berdasarkan base 7. Nah, biasanya pada OCR, maka nilai base-nya adalah nilai sensing dari arus di suatu peralatan, misalkan di trafo, nilai FLA-nya berapa, kita nanti akan dapatkan nilai per unit setting dari OCR tersebut. Kemudian di sini keuntungan dalam penggunaan sistem per unit ya. Jadi kita bisa lebih memudahkan untuk menghitung dari suatu impedansi trafo atau impedansi suatu rangkaian yang terbuka atau suatu rangkaian permodelan dari SLD, kemudian beberapa fungsi yang lain, terutama ya untuk menghitung nilai tegangan. Jadi nilai tegangan berapa per unitnya kita akan lebih mudah. Misalkan terjadi drop tegangan atau kemudian per unit ini juga idealnya ya yang digunakan di simulasi komputer atau software yang tadi saya bilang seperti etap atau dan lain sebagainya.
Saya coba lanjutkan kembali. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe gangguan ya. Jadi tipe-tipe gangguan ini tadi juga sudah disebutkan. Nah, namun ada beberapa tipe gangguan yang lain. Jadi tipe gangguan ini common gangguan. Seperti saat terjadi hubung singkat, kemudian ground fault, overload, dan tegangan. Kemudian di sini untuk tipe gangguan hubung singkat atau short circuit, ini ada sebuah contoh ya yang saya dapatkan dari paper. Nah, bisa digunakan sebagai salah satu perhitungan ataupun dengan menggunakan software simulasi. Nah, biasanya secara gampang kita menggunakan simulasi ya dengan menggunakan standar IC 60909 ataupun standar ANSI. Nah, biasanya di standar ANSI ini memiliki cycle ya, ada setengah cycle, 3/4, dan 1 cycle. Nah, secara umum dari gangguan hubung singkat ini adalah untuk mengetahui efek gangguan terhadap nilai perbandingan daya dan impedansinya. Sehingga pada perhitungan di sini, nilai impedansi ini sangat digunakan. Sebagai contoh, arus hubung singkat adalah tegangan dibagi impedansi ditambah impedansi di saluran. Sehingga akan didapatkan berapa besar nilai dari hubung singkat tersebut. Nah, di sini dengan contoh ya, jadi ini sistem nanti bisa digunakan untuk menghitung komponen real dan komponen imajiner, yang mana impedansi ini memang memiliki komponen imajiner seperti J sekian dan lain sebagainya. Nah, ini sangat membantu dan memudahkan. Kemudian untuk tipe gangguan hubung tanah, jadi hubung tanah ini dari fase R ke ground, fase S ke ground, dan lain sebagainya. Sehingga pada beberapa peralatan dilengkapi dengan ground fault relay yang yang berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi gangguan hubung tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah beban lebih. Nah, ini beban lebih ini atau overload, ini biasanya beberapa peralatan ya seperti trafo, salur yang dipasok dari beban yang terus meningkat. Nah, biasanya dari beban lebih ini dapat menyebabkan seperti panas, kemudian gangguan, sehingga perlu di kemudian untuk lanjut lonjakan tegangan, nah biasanya ini berupa gangguan-gangguan dari yang lain ya, seperti tegangan dari power frekuensi, gangguan dari tegangan lebih transien, atau tegangan arus lebih dari suja petir dan hubung singkat. Kemudian di sini ada khususnya timbulnya tegangan dari power frekuensi ya, ini dapat terjadi karena misalkan kehilangan beban, kemudian gangguan di AVR, ataupun mungkin overspeed pada generator. Nah, ini biasanya bisa juga menyebabkan over frekuensi. Kemudian ini ada beberapa jenis-jenis relay proteksi ya. Akan dari standar C, IC372, device number. Nah, ini ada beberapa, tapi masih partial listing. Jadi bisa digunakan. Ada nggak single line diagram tersebut hanya memberikan pengkodean. Jadi pengkodean ini sebenarnya menggunakan relay apa sih yang digunakan gitu. Jadi misalkan kita menggunakan di sana ada satu, nah ini ada instantaneous overcurrent, kemudian asystem overcurrent, kemudian 67, nah ini ada direksional, kemudian 87 diferensial dan lain sebagainya. Ini listing dari kode-kode ini sebagai insinyur proteksi juga diharapkan bisa menghafal ya, terutama beberapa yang sering digunakan seperti overcurrent, kemudian frekuensi relay, dan 59 untuk over voltage dan lain sebagainya.
Nah, ini ada beberapa skema ya dari saluran transmisi. Di proteksi saluran transmisi ini bisa digunakan untuk mendeteksi jarak. Jadi di TIP, TIP ini adalah sistem komunikasi relay untuk relay yang dikirim dan juga relay yang diterima. Makanya pada saat kita di substation, antar substation ini memang memiliki komunikasi sehingga dapat mendeteksi terjadinya gangguan di area mana. Seperti dengan menggunakan PLC ya atau power line carrier sebagai komunikasi substation. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi skema komunikasi dan juga titik gangguan selain dari relay distance jarak tersebut. Nah, biasanya juga di relay jarak ini memiliki komunikasi TOP, komunikasi dengan yang lainnya yang memudahkan saat terjadi gangguan dalam mengisolasi. Atau bisa juga manual dengan melakukan telepon ya dari sudah clear atau belum yang ada di sana sehingga kita bisa memasukkan tegangan yang akan mengaliri dari saluran transmisi tersebut. Kemudian untuk proteksi transformator tadi juga sempat dibahas. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat penggunaan relay diferensial. Jadi relay diferensial ini memang khusus untuk melindungi ya, seperti trafo, kemudian busbar. Jadi fungsi relay diferensial ini menggunakan hukum Kirchhoff ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar sehingga kita bisa menghitung KCL yang ada di sini dan juga KCL yang ada di sini. Nanti akan kita dapatkan berapa nilai I in dan I out-nya seperti itu. Inilah fungsi dari penggunaan. Pada relay differential ini juga perlu ya terkait dengan polarity sehingga nanti dikhawatirkan menyebabkan polaritas yang terbalik, menyebabkan nilainya tidak akurat. Kemudian untuk proteksi generator, di sini untuk proteksi arus lebih, tegangan lebih, dan secara utama. Nanti akan kita coba bahas di belakang terkait dengan pemilihan relay pada masing-masing equipment. Kemudian di sini ada skema proteksi busbar yang tadi saya sampaikan. Nah, ini beberapa plotting dari perhitungan arus di busbar tersebut. Di sini busbarnya ada 3 ya, jadi ada 3 yang dilakukan monitoring tersebut. Nah, zona proteksi. Jadi zona proteksi ini sangat penting digunakan untuk mendeteksi atau memberikan ya kemana-mana yang termasuk. Jadi zona proteksi ini yang saya ambil dari GE ya di laporannya. Di sini ada unit generator no text zone. Jadi ini ada proteksi zona dari generator ke trafo sebelum masuk busbar. Kemudian ada zona untuk proteksi trafo tersebut sendiri. Kemudian ada skema untuk zona ke masing-masing. Dan ada yang di line ya. Ini untuk zona line dan zona zona trafo. Sedangkan yang terakhir adalah atau motor. Jadi ini beberapa zonasi yang digunakan untuk melindungi atau memproteksi suatu equipment yang ada di single line diagram. Nah, ini ada beberapa fungsi ya dari zona proteksi dari yang selain saya sebutkan tadi. Jadi bisa mengindikasi ya tentunya ya saat dan memisahkan untuk melindungi dari equipment tersebut, memproteksi masing-masing zona dan juga tentunya meminimalisir saat terjadi mungkin overlap pada saat terjadi gangguan dari fungsi masing-masing relay. Nah, kemudian di sini info-info apa saja yang bisa
dari suatu proteksi. Jadi info ini adalah lebih ke data ya, yang bisa kita gunakan untuk kegunaan sistem proteksi seperti nilai impedansi, kemudian skema existing. Nah, ini yang sangat penting untuk memahami skema existing seperti apa. Pengalaman saya dulu pada saat melakukan ya interkoneksi bus couple dan bus section. Jadi di subsystem yang existing itu karena memang pergantian CVT ya. CVT ini dapat mensensing adanya under voltage apabila nanti terganggu. Nah, makanya kita harus mengetahui skema skema existing itu seperti apa. Kebetulan saat kemarin dilakukan ada dua CVT yang bisa digunakan sebagai backup dalam proses pergantian ke CVT yang baru, adanya pemasangan dari bus couple tersebut. Kemudian pentingnya untuk persyaratan-persyaratan proteksi dan maksimum yang dibolehkan terkait dengan waktu clearance ya atau waktu pengenalan. Kemudian sistem gangguan untuk studi, maksimum beban dan lain sebagainya. Kemudian untuk single line diagram atau one line diagram ini yang terpenting kita harus mengetahui ya berapa simbol-simbol yang digunakan seperti ditampilkan pada slide selanjutnya beberapa simbol. Jadi simbol-simbol ini berfungsi untuk mengidentifikasi kira-kira komponen-komponen ini ya, komponen apa. Sebagai contoh, atau saya kemarin untuk studi setting proteksi di data center. Jadi nilai setting nilai dari setting kode dari single line dia sudah diberikan. Nah, ini kita mengidentifikasi jenis-jenisnya apa aja dan setting yang digunakan seperti apa. Nah, ini adalah beberapa yang digunakan sebagai standar ANSI dan IEC. Jadi di sini ada contoh untuk generator, kemudian simbolnya bisa seperti ini. Tapi seringkali ada tipe atau jenis G ya yang ditampilkan di software simulasi. Kemudian ada motor, ini secara umum yang sering familiar ada kode M. Kemudian two winding transformer. Two winding transformer ini tergantung ya, ada yang memang simbol seperti ini secara umum dan simbol seperti ini. Kemudian ada yang simbol ini yang terdapat load type changernya. Kemudian simbol-simbol yang lain di sini terkait kapasitor. Jadi kapasitor mungkin yang sering digunakan seperti ini ya, yang ada di gambar atau bisa juga seperti ini mungkin yang ada di buatan dari AutoCAD. Kemudian breaker, nah breaker ini kadang memang ada banyak macamnya ya. Ada yang berupa simbol kotak, ada yang berupa simbol switch. Mungkin ada juga yang simbol kotak, namun pada ujung-ujungnya ada garis-garis seperti ini, seperti itu. Nah ini biasanya di oil and gas eh, seperti ini yang muncul seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh yang lain untuk switch, kontaktor, dan fuse. Nah ini kadangkala fuse ini banyak yang digunakan berupa simbol seperti ini, tapi tidak lain ada juga yang menggambarkan seperti ini juga seperti itu. Nah itu tadi untuk simbol-simbol Bapak Ibu bisa sering menghafal atau mungkin kalau sering digunakan akan hafal ya dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan coil circuit monitoring. Jadi fungsinya ini adalah relay trip. Biasanya di sini berupa thermal relay trip ya, yang di sini untuk monitoring dari coil tersebut. Jadi ini berupa trip kontak ya yang akan bekerja
satu relay, kemudian di sini adalah switch circuit breaker yang telah disensing dari relay. Kemudian yang selanjutnya adalah berfungsi untuk sensing ya, terutama sensing arus. Nah, biasanya memiliki rasio. Rasio ini adalah belitan primer dan sekunder. Sekunder ini adalah yang terhubung ke relay. Sehingga misalkan arus nominalnya 2000, kemudian ini berupa 2000 per 5, maka 2000 bagi 2000 dikalikan 5, jadi sekitar 5 ampere yang kita terima pada relay tersebut. Kemudian di sini ada beberapa contoh ya dari CT tersebut. Jadi di sini ada macam-macam jenis untuk relay tersebut. Sebagai contoh di 100 watt ini menggunakan sekitar 1 ohm ya untuk maksimum burden-nya. Jadi burden ini adalah nilai hambatan pada satu relay tersebut. Sehingga kita akan mengenal ya jenis-jenis tipe relay ini, misalkan nilainya burden adalah 5P20, jadi atau 5P. Jadi ini P ini adalah mengindikasikan suatu proteksi, kemudian 5 ini adalah akurasi error, jadi toleransi error yang ada di CT tersebut. Dan 10 ini adalah akurasi dari limit faktor, sehingga Bapak Ibu bisa melihat nilai dari akurasi CT tersebut. Kemudian untuk VA 20 ini adalah nilai level burden-nya. Ini biasanya ada ya, dan kita inputkan di relay software atau dilihat dari masing-masing equipment-nya. Nah, namun cara implementasinya juga diinputkan pada relay yang ada di peralatan tersebut. Dan biasanya di relay kan ada bapak digunakan untuk men-settingnya. Nah, ini ada beberapa tipe proteksi ya, seperti tadi sempat disampaikan. Nah, ini terlebih untuk current, jadi over current ini bisa digunakan untuk menentukan ya besaran dari gangguan. Kemudian sederhana, selektif, dan juga banyak fungsinya. Biasanya over current ini juga ada yang memiliki arah ya, atau 67 katanya. Jadi bidirectional atau directional over current seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada masuk over current ini akan ada sebagai primary dan backup. Jadi secara pemahaman tadi juga sudah diberi jenis relaynya. Kita akan membahas ya sebenarnya primary ini adalah suatu ekspektasi area yang beroperasi terjadi gangguan dari area yang di. Sedangkan untuk backup proteksi ini adalah sebagai suplemen dari yang utama, kemudian sebagai backup, kemudian cukup lambat dan ya dari beban. Jadi ini adalah beberapa konsep secara gampangnya. Proteksi utama adalah yang memproteksi gangguan utama di area. Backup adalah yang melindungi backup dari gangguan yang lain. Misalkan ada jenis gangguan beban lebih atau over speed dan lain sebagainya. Jadi untuk yang primer ini adalah saat terjadi common gangguan atau yang sering gangguan. Kemudian yang selanjutnya untuk gambarannya di sini ada IOC atau Instantaneous Overcurrent Protection dan Definite Time. Nah, ini Bapak Ibu bisa membedakan ya mana yang termasuk dari instan jenisnya dan mana yang masuk definite. Nah, ini ada suatu gambaran. Jadi kenapa yang merah ini berada di depan? Jadi di depan inilah yang dia akan terjadi trip terlebih dahulu. Sedangkan zona yang di sini adalah zona yang dilindungi atau tidak terjadi
melebihi dari area. Sedangkan di sini adalah area yang amannya. Jadi misalkan terjadi gangguan di area sini, maka belum terjadi gangguan. Kemudian misalkan maka yang merah ini akan trip terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah di sini, maka akan eh, bisa dari biru dan bisa dari keduanya. Kemudian di sini ada contoh ya, contoh studi case dalam penggunaannya. Ini adalah bentuk PMT, cuman ini di gambarnya PMT 20 kV ya. Tadi ya, PMT tinggi. Kemudian ini PT, kemudian ini relay, dan ini untuk CT-nya. Sehingga pada studi case ini kita bisa melihat contoh single line diagram dari suatu pembangkitan ke beban. Ini ada berupa rotasi OCR 1, 2, 3, 4 masing CP-nya. Masing CP, masing CP sini. Maka pada saat terjadi gangguan di sini dan di sini dan di sini akan didapatkan impedansi yang berbeda-beda. Sehingga dari gambar ini kita bisa membuat suatu permodelan seperti ini. Sehingga nantinya di sini ada perhitungan untuk ujar jarak ya. Jadi untuk hubung singkat satu, di sini impedansi satu, kemudian untuk yang kedua ini impedansi urutan positif dan negatif, dan untuk yang ketiga ini adalah ketiga-tiganya. Nah, ketiga-tiganya ini adalah yang ini. Kemudian di sini ada studi kasus di tipe-tipe ya karakteristik. Jadi di bentuk bentuk-bentuk relay atau kurva relay untuk standar inverse, very inverse, dan extreme inverse. Jadi bentuk ini juga menyesuaikan ya filosofi yang digunakan. Misalkan nih di kondisi existing yang dipakai seperti apa. Nah, ini kita akan menyesuaikan. Nah, hal ini tentunya akan mempengaruhi dari evaluasi proteksi yang ada di suatu sistem tersebut. Kemudian di sini untuk masing-masingnya ada perhitungannya ya, terutama nanti saya coba tampilkan juga perhitungan TMS dengan menggunakan Excel. Nah, ini adalah beberapa tipe zonasi ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada zonasi yang pertama, kemudian zonasi yang kedua, dan ini adalah zonasi yang ketiga di level gangguannya. Ketika terjadi gangguan di sini, maka ini bisa menggunakan zonasi yang ada di sini untuk mentripkan, sehingga zonasi yang ada di sini dan di depannya ini masih aman. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan ya, nilai setting TMS-nya tadi berdasarkan rumus pasaman tersebut. Ada contoh yang bisa digunakan pada zonasi di depan, nilai TMS-nya berapa, kemudian yang di sini TMS-nya berapa, dan lain sebagainya. TMS ini adalah waktu ya, atau time matrix square yang digunakan untuk relay kan bekerja pada waktu berapa. Nah, ini merefer pada buku di IEEE yang Book yang 242 ya, bagaimana kita membaca satu EOG dan definite overcurrent atau overcurrent tersebut. Sehingga biasanya overcurrent ini juga harus memperhatikan dari inrush suatu. Jadi biasanya apabila inrushnya di sini, kadangkala akan menyebabkan suatu trip pada OCR tersebut. Beberapa pemilihan ya atau relay selection guide. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi mana yang masuk dalam backup protection atau yang
Nah, ini sebagai contoh di sini sebagai basic package pakai 51V dan 51G. Kemudian optionnya bisa di 32, power 27 dan lain sebagainya. Kemudian untuk proteksi zone di motor ya. Jadi di beberapa relay yang ada. Nah, ini juga sama, mana yang termasuk basic package dan juga alternatif tambahan ataupun opsi. Kemudian untuk yang proteksi zone di feeder 50, 51 yang sering digunakan dan sering disetting, sedangkan yang lainnya sebagai opsi dan juga alternatif package-nya. Bergantung dari lokasi mana akan digunakan. Sebagai contoh, ini akan saya coba tampilkan single line diagram. Nah, ini semoga sudah ini ya. Jadi di sini ada dari sumber generator, kemudian ini ke masuk masuk ke beban. Nah, ini pada feeder. Nah, di sini ada pengkodean 87 50 51. Nah, 50 51 untuk OCR inilah yang setiap unit selalu memiliki atau di setiap busbarnya. Kemudian di trafo juga ada delay ya. Ini ada 67N, 86 tadi lockout dan 87C. Ah, seperti itu. Nah, ini adalah sebagai contoh ya. Eh, skema proteksi dan penerapannya itu bergantung dari di mana yang akan kita aplikasikan. Balik lagi ke pemahaman dasar tadi bahwa proteksi ini adalah suatu seni. Kemudian ada proteksi ini juga bisa dihitung ya menggunakan Excel sebagai contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari TMS tadi atau perhitungan TMS berdasarkan katakanlah kita menginjeksi di sini 1 ampere, maka nah ini akan otomatis berubah berapa nilai detiknya. Kemudian ini nilai settingnya di I primer, kemudian time dial dan jenis kurvanya seperti apa. Nah, ini bisa digunakan sebagai relay ini dinyatakan baik atau layak sebagai beroperasi penuh. Kemudian nah, ini saya juga dapatkan dari template di MICOM ya, MICOM 7 P746 untuk busbar differential protection. Nah, ini bisa kita lihat ya dan kita adjustable contoh relay diferensial. Nah, untuk IPS atau IDIF-nya ini kita bisa analisis dan kita nilai setting yang ada di sini. Kemudian di sini ada bentuk gambaran nilai kira-kira zonasi proteksi yang menjadi atau tercover seperti itu. Sebagai contoh untuk melihat ya berapa area yang akan di cover. Nah, ini untuk statusnya oke oke berdasarkan dari nilai setting yang diberikan. Kemudian di sini ada kriteria ya yang diinputkan, kita tinggal memasukkan. Kemudian di sini juga rekomendasi yang diberikan dan juga beberapa rumusnya. Nah, ini bisa juga di-download di website langsung ya di MICOM dengan tipe P746 sehingga
eh, relay-relay yang lainnya ini bisa memiliki adjustable atau toleransi yang cukup tinggi. Nah, ini berbeda dengan yang OCR. Nah, yang OCR ini biasanya harus dilakukan nilai setting dari suatu software. Nah, itu tadi terakhir. Nah, mungkin untuk memperdalam ya atau merefresh yang disampaikan, nanti bisa coba quiz. Jadi di sini ada 10 pertanyaan. Pilihan ganda nanti bisa digunakan untuk evaluasi dan mungkin jika berkenan bisa juga di kolom chat seperti itu. Baik, untuk penyampaian materi saya rasa cukup untuk pagi hari ini dan saya coba moderator. Mungkin apabila ada pertanyaan atau sharing session terkait dengan pengalaman Bapak Ibu di setting proteksi atau proteksi sistem, saling berdiskusi. Oke, terima kasih kepada Pak Riki atas penyampaiannya. Jadi penyampaiannya sangat dalam sekali ya teman-teman. Kita belajar dari basic sistem proteksi, dari konsep dasar sampai kita di study case relay over current gitu. Tadi mungkin juga kita udah banyak belajar tentang komponen-komponen seperti CB juga, terus ada fuse, dan juga kita belajar proteksi di trafo, di generator, dan di komponen lainnya. Oke, mungkin barangkali teman-teman yang mau sharing pengalamannya, mungkin pengalaman pekerjaan atau pengalaman project, atau mungkin mau coba berdiskusi atau bertanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Toha Hilpan Hamim. Materi PPT dan Excel perhitungannya boleh di-share? Iya Pak, nanti akan kami share di grup ya Pak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait dengan materi atau umum boleh sih bebas. Atau mungkin mau curhat di projectnya ya Pak ya, barangkali lagi ada trouble atau lagi stuck di projectnya itu boleh banget ya. Di sini kita feel free aja, kita discuss sama-sama, nyari solusi sama-sama teman-teman. Barangkali juga ada yang mau dibantu projectnya, itu open banget ke tim kami gitu. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya Oh ya, Pak, silakan Pak. Oke. Kebetulan saya kan juga sedang mempelajari sedikit proteksi, Pak. Cuman tadi saya juga, Pak, kira-kira tadi ada pembahasan kalau proteksi itu bisa membaca kalau gangguan di mungkin jarak apa gitu, Pak. Tadi kan ada pembahasan seperti itu. Kira-kira kalau sebuah relay itu bisa nggak ya, Pak ya, untuk membaca ada gangguan di jarak berapa gitu. Mungkin itu, Pak, yang ingin saya tanya. Bagaimana, Pak? Mohon di-share, Pak, pengalamannya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Biasanya relay jarak ini bisa mendeteksi ya kira-kira di berapa. Biasanya pengukurannya ini berdasarkan dari nilai impedansi yang dideteksi. Jadi semakin jauh, impedansi semakin besar, bisa diperkirakan dari relay jarak tersebut untuk mendeteksi lokasi di mana gangguan tersebut berada seperti itu, Pak. Nah, biasanya di log record dari relay tersebut juga dijelaskan sekian, gangguan sekian di tower T tipe sekian gitu. Sehingga nanti di sistem atau tim pemeliharaannya akan memantau di tower sekian ini kira-kira terjadi insulator yang pecah dan apakah masih aman sehingga bisa mengantisipasi lebih dini seperti itu, Pak. Jadi relay jarak ini secara konsep memang menggunakan ya impedansi tersebut dalam penentuan
penentuan dari lokasi gangguan. Namun secara seiring berkembangnya, karena juga terdapat suatu pola komunikasi antar masing-masing GI, penentuan jarak ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan pola komunikasi tersebut seperti itu, Pak. Mungkin kalau di ini Pak, di sisi 20 Pak, apa ada kemungkinan ya Pak ya kalau terpasang relay jarak begitu Pak? Bisa aja Pak sih, biasanya kan 20 kV juga ada gardu hubung ya yang ada di sana gitu. Namun kembali lagi ke sistemnya ya, apakah sudah available dari sebelumnya dan apakah sudah dipasang gitu. Namun secara common delay distance ini banyak digunakan di jaluran transmisi seperti itu Pak, karena area dan letaknya ya cukup jauh. Nah kemudian biasanya di 20 kV itu yang ada kayak LBS, kemudian ini arrestor dan lain sebagainya itu yang ada secara umum. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Soalnya sedang menyusun ini Pak, menyusun untuk ya sedikit informasi untuk skripsi gitu lah Pak. Terima kasih Pak. Oh, iya. Untuk skripsi biasanya kan juga merefer pada studi kasus atau area, bisa sebagai analisis gangguan atau resetting ataupun juga keterbatasan gitu. Nah, kalau misalkan studi kasus dan resetting itu bisa dilihat kondisi si existingnya ini apakah memang sudah ada relay jarak di saluran 20 kV dan seperti apa kayak gitu yang bisa digunakan sebagai analisisnya atau berupa evaluasi atau usulan untuk resetting atau peningkatan dari keandalan. Cukup untuk jawabannya Pak, atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi dari Pak, apabila cukup, mungkin bisa dilanjut ya Pak ke next question. Kita ada pertanyaan dari Pak Wildan. Izin bertanya Pak, apakah beban unbalance bisa mempengaruhi besaran nilai arus gangguan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk beban unbalance ini karena terjadi tidak seimbang ya, bisa tidak seimbang karena desainnya atau beban tidak seimbang karena penggunaannya. Nah, biasanya arus gangguan ini adalah saat terjadi anomali. Jadi pada saat kondisi unbalance ini bisa saja mempengaruhi arus gangguan. Katakanlah eh, gangguannya itu adalah gangguan hubung singkat gitu, Pak. Hubung singkat ke fase tanah kayak gitu. Pada saat hubung singkat fase tanah itu adalah arus cukup yang cukup tinggi. Nah, inilah juga dapat meningkatkan kontribusi pada level gangguan hubung singkat tersebut. Nah, namun kalau gangguannya ini berdasarkan sambaran petir, nah itu kan sudah diberikan ya atau common ya karena ada nilai gangguan sekian dari petir yang menyambar pada line atau jaringan tersebut. Nah, kalau kasus case-nya unbalance ini tentunya eh, kalau misalkan dari bebannya yang tidak seimbang itu adalah beban yang terkecil, nah itu juga bisa berkontribusi. Contoh tadi di PPT juga ada perhitungan ya dari nilai impedansi, nilai hubung singkat. Nah itu kan kita ada nilai dari perhitungan arusnya. Nah artinya berkontribusi dari situ gitu Pak. Terima kasih. Semoga menjawab atau mungkin ada tambahan.
Untuk Pak Wildan, apakah ada yang mau ditambahkan atau cukup? Kalau cukup mungkin bisa lanjut Pak ya ke next question, soal ini agak panjang dari Pak Ilham Pramudia. Assalamualaikum Pak Riki, perkenalkan saya Ilham Pramudia, biasa dipanggil Ilham. Izin bertanya Pak, sependek pengetahuan saya, pada relay itu kan terdapat settingnya sendiri Pak. Contohnya relay jarak pada saluran transmisi. Namun setting yang dilakukan pada dunia industri itu berbeda dengan teori. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa bisa seperti itu Pak? Jadi settingnya mungkin beda ya Pak Ilham yang dimaksud di teori dan di lapangan mungkin. Dan apa faktor yang bisa dipertimbangkan dalam men-setting relay tersebut Pak? Terima kasih Pak. Oke, mangga Pak, mungkin bisa dijawab. Ya, ya, terima kasih Pak Ilham atas. Nah, biasanya memang setting di teori dan setting di real itu berbeda ya. Nah, ini saya juga merasakan pertama pada nilai setting OCR ya di data center. Nah, itu secara teori nilainya didapatkan seperti ini gitu. Namun secara koordinasi itu malah ngasal gitu. Nah, itu eh, biasanya berdasarkan dari software yang di ini yang digunakan gitu. Nah, kadangkala dari user atau dari industri itu lebih percaya ya dari penggunaan software ini daripada kita hitungan manual gitu. Mungkin dari alasan yang lain, misalkan dari perhitungan ada miss atau error atau ada nilai input yang tidak dimasukkan seperti itu. Nah, namun teman saya juga berdasarkan hitungan yang sudah diberikan, kemudian nilai setting itu tidak sinkron kayak gitu. Nah, untuk itu biasanya saya berangkatnya memang di hitungan Pak. Jadi nilai hitungannya berapa, misalkan di OCR kita setting 1,1 dari arus nominal gitu. Kita masukkan gitu. Kemudian kita lakukan evaluasi dan kita lakukan simulasi gitu. Nah, dari situ apakah sudah oke atau make sense ya atau udah jalan. Ketika tidak nanti kita coba evaluasi lagi dan kita coba atur lagi untuk kurvanya sehingga membentuk dari kurva yang ideal kayak gitu. Seperti itu sih. Semoga menjawab. Oke, dari Pak Ilham, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau memang cukup? Terima kasih Pak. Mungkin cukup ya Pak dari Pak Ilham. Mungkin bisa next ya Pak. Nanti Boleh? ini ada dari Pak Pandu. Assalamualaikum Pak Riki. Ya, ini mungkin saya nambahin yang tadi Pak, tadi kan ada pertanyaan bagaimana menentukan relay jarak itu ya. Ini saya ada Excel juga dari perhitungan setting RED REL 670 kayak gitu. Jadi gimana kita file file locator. Nah, ini di sini kan ada nilai impedansi, besarnya impedansi kayak gitu. Nah, kemudian di sini ya, kemudian nilai gangguan atau kegagalan itu bisa dihitung juga gitu Pak, berdasarkan dari impedansi tersebut kayak gitu. Sehingga kita bisa mengestimasikan kira-kira dengan jarak sekian, dengan nilai gangguan sekian, kemudian impedansi sekian, nah itu kira-kira jaraknya kayak gitu, kayak gitu. Sebagai contoh di sini untuk panjangnya eh, sekitar 2,3 nilai impedansinya, kemudian ini nilai apa dari gangguan tersebut kayak gitu, sehingga bisa dihitung juga gitu.
Oke, mungkin dari saya itu mungkin bisa dilanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Pandu. Assalamualaikum Pak Riki, perkenalkan saya Pandu Ahimsa. Mau bertanya Pak, untuk buku-buku tersebut bisa di-download di mana ya Pak? Atau dibeli di mana ya Pak? Terima kasih. Mungkin buku yang di awal mungkin Pak ya? Oh ya, Eh, bisa didapatkan dari Google ya, beberapa ada tersedia gitu. Yang terutama yang GE, tapi kalau yang standar IEEE seperti 242, kemudian eh, IEEE Guide Protection Delay yang C17 itu bisa di-download dari IEEE Explore gitu. Mungkin ada yang punya IEEE Explore bisa juga download di sana gitu. Atau beberapa link ya yang menyediakan tempat download ya seperti kayak ink PDF book dan lain sebagainya. Dari